Hai teman-teman, balik lagi di Kita Tera Movie. Dalam video kali ini, saya akan merangkum sebuah film dari Korea Selatan berjudul No Mercy. Di mana film yang dirilis pada tahun 2019 ini menceritakan tentang pembalasan dendam dari seorang kakak ketika mengetahui jika adik yang sangat ia sayangi mendapatkan pelecehan dari banyak pria. Dan oleh sebab itu, ia kemudian mencari siapa saja orang yang telah melakukan pelecehan itu dan langsung menghajar mereka semua. Nah, bagaimanakah keseruan film ini? Sebelum itu, saya selalu mengingatkan agar teman-teman menyaksikan film ini secara utuh, karena mungkin akan ada banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan seluruhnya dalam video ini. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silakan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Kisah akan berfokus pada seorang wanita cantik bernama In-ai, di mana ketika itu ia baru saja keluar dari penjara. Ia pun segera bergegas untuk menuju ke rumahnya. Hingga di tengah perjalanan, ia dihampiri oleh satu-satunya adik perempuan yang ia miliki. Adiknya ini bernama Eun-hee. Mereka pun saling melepas rindu sambil berpelukan. Setelah itu, mereka berdua makan malam bersama, di mana di sana In-ai memberikan sebuah hadiah berupa jepitan rambut pada adik perempuannya itu. Tentu saja diberikan hadiah oleh sang kakak membuat Eun-hee sangat senang. 아유, 아유, 은혜야, 아우, 언니한테 다 묻히고. Selesai makan, mereka kemudian bergegas untuk tidur. Dan sebelum tidur, Eun-hee mengatakan jika ia ingin berhenti sekolah dan ingin bekerja saja, agar In-ai tak perlu lagi bersusah payah. Tapi In-ai tak setuju dan berusaha memberikan semangat pada Eun-hee untuk tetap bertahan dan melanjutkan sekolahnya. Karena menurutnya, sekolah itu sangatlah penting untuk masa depannya. Perlu diketahui jika kedua orang tua mereka sudah lama tiada. Jadi, mereka ini hanya hidup berdua saja. Dan sebagai informasi juga, jika Eun-hee memiliki keterbelakangan mental, tapi In-ai tetap menyekolahkannya di sekolahan umum. 언니는 우리 은혜가 행복했으면 좋겠다. Keesokan harinya, In-ai melihat sebuah kotak yang berisi surat di dalamnya, di mana ternyata itu adalah hadiah yang diberikan Eun-hee untuk dirinya. Dalam suratnya, Eun-hee juga mengungkapkan jika ia sangat menyayangi kakaknya. Ia memberikan hadiah itu dari uang yang selama ini In-ai berikan, dan ia berharap jika In-ai senang memakai gaun dan sepatu yang ia berikan. 사랑하는 동생 은혜. Sementara itu, di sekolahnya Eun-hee, ketika sekolah telah usai, Eun-hee yang berniat untuk segera pulang malah didatangi oleh 3 orang siswi yang menyuruhnya untuk ikut bersama mereka. Di mana diketahui jika ketiga siswi ini adalah siswi yang selalu membuli Eun-hee. Dan dengan terpaksa, Eun-hee akhirnya mau ikut bersama mereka. 진짜 더워 죽겠어. Di sisi lain, In-ai pergi menemui atasannya. Dan di sini kita akan mengetahui jika In-ai dulunya bekerja sebagai seorang bodyguard, di mana ia memiliki kemampuan yang luar biasa, bahkan ia mampu mengalahkan beberapa pria dengan hanya menggunakan tangan kosong. Tapi atasannya tidak dapat untuk menerima In-ai kembali, sebab setelah ia dipenjara karena melukai seseorang, banyak sekali gosip negatif yang beredar mengenai dirinya. 어쨌건 사람이 다쳤고 과잉 경호니 뭐니 말들이 많아. Kembali ke Eun-hee, ternyata ketika temannya ini mengajak Eun-hee ke tempat karaoke, dan di sana mereka bertindak semena-mena pada Eun-hee. Mereka bahkan mematikan telepon dari In-ai. Tak hanya itu, Eun-hee juga dipaksa untuk membuka bajunya, kemudian mereka rekam. 벗으라니까? Singkat cerita, teman-temannya ini kemudian membawa Eun-hee pada teman pria mereka. Di sana, Eun-hee sangat ketakutan karena mereka terlihat akan melahirkan Eun-hee. Dan ketika In-ai kembali menelepon, salah satu pria menyuruh Eun-hee untuk mengangkatnya dan mengatakan jika ia akan segera kembali. In-ai terlihat sangat khawatir dan terus menunggu kedatangan adiknya. Namun tetap saja adiknya itu tak kunjung datang. Yang ternyata saat ini Eun-hee dijadikan bahan untuk mendapatkan uang oleh kawanan pria tersebut,
di mana Eunhee akan dijadikan umpan kepada pria hidung belang. Kemudian ketika temannya ini datang, seolah-olah akan menyelamatkan Eunhee. Lalu mereka memeras orang itu untuk memberikan uangnya jika tak ingin perbuatannya mereka laporkan. Karena mendapatkan uang yang cukup banyak, mereka terus-menerus menjadikan Eunhee sebagai umpan. Hingga suatu ketika, Eunhee diboking oleh seorang preman. Yang mana ketika teman prianya ini tidak berhasil untuk mengancam preman tersebut. Dan mereka harus rela melepaskan Eunhee untuk dijual kepada preman itu. Di sisi lain, In-ai sangat khawatir karena adiknya belum juga pulang. Ia kembali mencoba untuk menghubungi HP-nya tapi tak ada jawaban. Ia pun mencari ke berbagai tempat tapi tetap saja tak menemukan keberadaan adiknya itu. Hingga keesokan harinya, In-ai pergi ke sekolahan adiknya. Ia ke sana dengan memakai gaun dan sepatu yang diberikan oleh adiknya. In-ai lalu mencari ke kelas, tapi ternyata adiknya juga tak ada di sana. Ketika In-ai melaporkan hal tersebut kepada pihak sekolah, mereka malah acuh tak acuh menanggapi laporan dari In-ai. Si guru berkata jika In-ai tak perlu khawatir karena hal itu hanya merupakan kenakalan remaja, dan Eunhee nanti juga pasti akan kembali. Si guru juga kembali berkata jika ini sebenarnya adalah kesalahan dari In-ai, karena ia malah menyekolahkan Eunhee di sekolahan umum. 그럼 그런 상태인 애를 왜 일반 인문계로 집어넣으셨어요? 그리고 Dan ketika akan pulang, salah satu teman Eunhee datang menghampirinya dan memberikan sebuah rekaman saat Eunhee ada di sebuah tempat karaoke, di mana dalam rekaman itu terlihat jika Eunhee mendapatkan perundungan dan dilecehkan oleh teman-temannya. Singkat cerita, ketika teman-teman Eunhee sedang berganti baju di sebuah toilet, di sana mereka membicarakan tentang Eunhee yang telah dijual pada seorang preman. Namun salah satu dari mereka malah tak ambil pusing tentang hal itu. Yang tanpa mereka sadari, ternyata In-ai sudah ada di luar dan mendengar pembicaraan mereka. Sambil menahan emosi, In-ai mencoba bertanya baik-baik di mana keberadaan adiknya itu pada mereka. Namun ketiga gadis ini justru malah tak mau menjawab dan terlihat meremehkan In-ai. Hingga 그냥 가세요. salah satu dari mereka kemudian dibawa ke tempat si pria yang menjual Eunhee. Dan di sana In-ai langsung memberikan pelajaran pada orang tersebut. Setelah melumpuhkan pria tersebut, In-ai lalu bertanya di mana keberadaan adiknya. Karena sudah terpojok, pria tersebut memberikan In-ai sebuah kartu nama orang yang membeli Eunhee. Jadi, pada saat itu, ketika Eunhee diboking oleh preman tersebut, mereka bertiga terpaksa harus menyerahkan Eunhee karena tidak mampu untuk melawan preman itu. In-ai kemudian berusaha menghubungi nomor yang ada di kartu nama itu, tapi sama sekali tak bisa terhubung. Ia pun juga mencoba untuk menghubungi polisi dan mengatakan apa yang terjadi pada adiknya. Namun karena prosedurnya yang bertele-tele, In-ai memutuskan untuk mencarinya sendiri. Di tempat lain, si preman yang bernama Sangman ternyata sudah menjual Eunhee ke seorang bos pemilik rumah bordil yang bernama Tuan Jung. Di sana juga ada seorang wanita berambut pendek bernama Hime yang ingin mengajari Eunhee bagaimana caranya untuk melayani para tamu. Dan tak lama kemudian datanglah Tuan Jung yang ingin mencoba Eunhee terlebih dulu. Saat akan menyuruh Eunhee untuk menghisap lollipop miliknya, Eunhee justru malah menggigit lollipopnya itu sampai berdarah. Merasa Eunhee hanya akan merugikannya saja, akhirnya Tuan Jung ingin mengembalikan Eunhee pada Sangman. Sementara itu, In-ai kini sudah sampai ke alamat dari kartu nama itu. Di sana, ia hanya bertemu dengan anak buah dari Sangman dan langsung menginterogasi orang tersebut. Orang tersebut bersumpah sama sekali tak tahu keberadaan Eunhee. Lalu, In-ai lantas pergi sambil mengambil sebuah kunci mobil dan alat setrum. Kemudian In-ai sampai ke sebuah parkiran mobil dan di sana ia menunggu pemilik sebuah mobil yang dicurigai jika ialah orang yang membawa Eunhee. Setelah lama menunggu, Sangman pun akhirnya datang dan langsung pergi menggunakan mobil tersebut.
Tak ingin buruannya menghilang, In-ai segera mengikuti Sang Man dari belakang. Di tengah perjalanan, In-ai menghubungi Sang Man yang ada di depannya, dan ia langsung bertanya di mana keberadaan adiknya. Namun karena tak mendapatkan tanggapan yang baik, In-ai segera menutup panggilan itu dan langsung menabrakkan mobilnya ke mobil Sang Man. Setelah sadar, Sang Man sudah mendapati dirinya telah terikat oleh In-ai. In-ai pun menyuruh Sang Man untuk segera mengantarkannya ke tempat adiknya. Namun di tengah perjalanan, Sang Man malah membanting setir dan menabrakkan mobil tersebut ke pembatas jalan. Hingga terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Walaupun terlihat sedikit kewalahan, namun In-ai pada akhirnya dapat melumpuhkan Sang Man. Ia kemudian meletakkan tubuh Sang Man ke dalam bagasi mobil. Setelah itu, In-ai mencoba menghubungi sebuah nomor yang ada di HP Sang Man. Dan benar saja nomor itu ternyata terhubung dengan Tuan Jung. In-ai berpura-pura menjadi asisten dari Sang Man, hingga kemudian ia mendapatkan informasi lokasi Tuan Jung berada. Tak ingin buang waktu, ia pun segera tancap gas pergi ke tempat itu. Sampai di sana, ia bertemu dengan Hime, yang ternyata Hime saat itu sedang menggunakan jepit rambut milik Eunhee. Ia pun kemudian bertemu dengan Tuan Jung dan bertanya di mana keberadaan adiknya. Namun lagi-lagi Tuan Jung malah terlihat meremehkan In-ai, hingga In-ai pun kembali harus bertarung dengan Tuan Jung. Setelah tak berdaya dalam kuncian In-ai, disitulah Hime menceritakan apa yang terjadi. Di mana ketika itu, Eunhee yang ingin menghubungi In-ai diberikan kesempatan oleh Hime. Tapi saat itu, telepon rumahnya tak ada yang menjawab. Kemudian, Eunhee kembali menghubungi seseorang yang diketahui ada di sebuah minimarket. Hingga tak lama, datanglah seorang pria dengan setelan jas lengkap yang menebus Eunhee dan membawanya pergi. Setelah mendapatkan nomor minimarket itu, In-ai pun segera pergi. Namun sebelum itu, karena Sang Man yang banyak bacot, pada akhirnya In-ai menabrakkan mobil itu hingga membuat Sang Man terjatuh dan meninggalkannya begitu saja di tempat itu. Sampai di minimarket yang dimaksud, In-ai langsung menanyakan perihal adiknya itu pada ibu-ibu penjaga yang ada di situ. Tapi karena tak tahu apa-apa, ia pun memanggil suaminya hingga keluarlah seorang kakek-kakek tua bangka yang kemudian menceritakan semuanya pada In-ai, di mana si kakek tua bangka ini sudah mencelakai Eunhee beberapa kali. Dan bukan hanya itu saja, ternyata selain si kakek tua bangka ini, ada seseorang lagi yang bekerja sebagai seorang fotografer juga ikut mencelakai, di mana orang itu juga masih satu circle dengan si kakek tua bangka ini. Sang istri yang mendengar hal tersebut menjadi sangat marah dengan kelakuan yang dilakukan oleh suaminya. In-ai yang kemarahannya sudah di ujung batas, ia pun langsung menghajar si kakek tua bangka itu dan kemudian menyeretnya sampai ke depan pintu, lalu membenturkan jari-jarinya dengan pintu hingga putus. Setelah itu, tanpa basa-basi, In-ai langsung pergi menemui si fotografer yang dimaksud. Sampai di sana, ia melihat foto dari adiknya di tempat itu. Namun ketika ditanya, si fotografer itu justru malah terlihat acuh tak acuh. Hingga kemudian, setelah dihajar, si fotografer itu baru menceritakan jika memang ia sudah melakukan pelecehan pada Eunhee. Dan di sini terungkaplah kembali sebuah fakta yang sangat mengejutkan, yang ternyata tidak hanya si kakek tua bangka dan si fotografer saja yang mencebuli Eunhee, ada juga seorang pria parubaya yang bekerja sebagai seorang montir yang juga ikut bernama Changsuk. Tanpa membuang waktu, In-ai langsung pergi mendatangi bengkel tempat Changsuk bekerja. Sampai di sana, ia mengambil sebuah palu yang kebetulan ada di tempat itu. Kemudian ia menghampiri seseorang yang terlihat sedang memperbaiki mobil.
Setelah melukai tangan orang itu, In-ai kembali bertanya di mana keberadaan adiknya. Karena sudah sangat kesakitan, Chang-suk kemudian baru menceritakan jika saat ini Eun-hee berada di tangan seorang politikus yang bernama Yong-ju. Dan Chang-suk juga memberikan In-ai nomor dari anak buah kepercayaan Yong-ju. Untuk memperjelas bagaimana sebenarnya kronologi dari kejadian yang menimpa adiknya In-ai ini, saya akan menjelaskannya secara singkat. Jadi, pada saat Eun-hee tidak bisa menghubungi kakaknya di rumah, ia mencoba menghubungi si kakek tua bangka di minimarket agar si kakek tua bangka itu mau menebusnya. Namun karena tak punya uang, si kakek tua bangka ini kemudian menghubungi temannya yang bekerja sebagai fotografer. Lalu si fotografer ini juga kembali menghubungi temannya yang bekerja sebagai seorang montir, yaitu Chang-suk. Chang-suk lalu ingat jika ada customernya yang adalah seorang politikus yang juga sempat memakai Eun-hee. Ia pun menghubungi orang itu agar menembus Eun-hee. Yang kemudian si politikus yang bernama Yong-ju ini menyuruh orang kepercayaannya untuk menebus Eun-hee. Nah, awal mula si politikus ini bertemu dengan Eun-hee adalah ketika ia sempat memperbaiki mobilnya pada Chang-suk, ia menemukan sebuah celana dalam ada di mobilnya. Yong-ju pun bertanya siapa pemilik celana dalam itu, dan setelah dijelaskan oleh Chang-suk, semenjak saat itulah ia jadi sering memakai Eun-hee. Dan ketika pulang sekolah, In-ai melihat perubahan sikap dari adiknya. Sebagai seorang kakak, In-ai mempunyai firasat jika telah terjadi sesuatu pada adiknya. Ia pun mengikuti Eun-hee yang baru saja pulang sekolah. Dan tanpa disangka, Eun-hee malah pergi masuk ke dalam sebuah mobil. Setelah diikuti, ternyata orang itu adalah Yong-ju yang ingin melahirkan Eun-hee. In-ai pun langsung menyerang Yong-ju dan menusukkan obeng yang ia bawa ke mata Yong-ju. Kemudian ia pun menyelamatkan adiknya. Dan karena hal itulah, In-ai dituduh melakukan penyerangan pada seorang politikus hingga akhirnya ia pun harus dipenjara. Kembali ke masa sekarang, In-ai kemudian menghubungi orang kepercayaan politikus itu yang bernama Jung-woo. Ia meminta pada Jung-woo untuk memberitahunya di mana keberadaan adiknya. Jung-woo ini sebenarnya tak tega dengan Eun-hee. Ia juga ternyata sudah lama disuruh oleh bosnya untuk menculik Eun-hee. Tapi ketika melihat kebersamaan Eun-hee dengan kakaknya, Jung-woo pun jadi tak tega. Kemudian In-ai pergi untuk mencari keberadaan Yong-ju, si politikus itu. Yang mana ternyata Yong-ju saat ini sedang berkampanye. Dan selesai melakukan kampanyenya, ia beristirahat di sebuah tempat yang tanpa ia ketahui, In-ai sudah sampai di sana dan mulai melakukan aksinya. Sampai di kamarnya Yong-ju, In-ai langsung menodongkan senjatanya ke arah Yong-ju. Kemudian In-ai bertanya di mana keberadaan adiknya. Namun di sana Yong-ju mencoba untuk mengecoh In-ai. Hingga pertarungan di antara mereka pun akhirnya pecah. Yong-ju juga dibantu oleh anak buahnya untuk mengeroyok In-ai. Setelah melihat semua anak buahnya dikalahkan, Yong-ju segera pergi dari tempat itu. Dan tentu saja In-ai tak tinggal diam, kemudian ia langsung mengejar Yong-ju. Hingga aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Pada saat itu, In-ai berhasil menembak lengan Yong-ju. Namun karena mobilnya malah terprosok, Yong-ju pada akhirnya bisa kabur. Kemudian Yong-ju menghubungi Jung-woo untuk menyuruhnya agar segera menghabisi Eun-hee. Di sini terlihat jika sebenarnya Jung-woo ini sudah muak dengan kelakuan bosnya. Ia pun kemudian menghubungi In-ai dan mengatakan jika In-ai harus pergi ke suatu tempat di mana di sana Eun-hee akan ia serahkan. Mendengar hal itu, In-ai langsung segera tancap gas ke tempat yang dimaksud oleh Jung-woo. Namun ketika tiba di tempat itu, tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang menabrak mobilnya hingga menyebabkan In-ai tak sadarkan diri. Sementara itu, ternyata apa yang dilakukan Jung-woo telah diketahui oleh Yong-ju. Dan terlihat jika Jung-woo kini sudah diikat dan akan menerima hukuman dari Yong-ju.
Kembali ke In Ai, kini ia terlihat sedang membasuh wajahnya dan mempersiapkan diri untuk melakukan pertarungan terakhir dengan Yongchu. Seluruh anak buah Yongchu langsung datang untuk mengeroyok In Ai, dan pertarungan 1 lawan sekian orang pun kembali pecah. Dengan kekuatan yang tak seimbang, In Ai kemudian tersungkur hingga hampir tak sadarkan diri. Sementara Yongchu menggunakan Eunhee sebagai sandera untuk membuat In Ai tak berdaya. Namun ketika mendengar suara adiknya, disitulah In Ai kembali bangkit dan melawan semua anak buah dari Yongchu. Dan kini tibalah waktunya In Ai akan melakukan pertarungan terakhirnya dengan Yongchu. Walaupun sempat kewalahan, tapi pada akhirnya In Ai dapat mengalahkan Yongchu. Kemudian In Ai mengajak sang adik untuk pergi sejauh mungkin kemanapun ia bisa. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silakan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.